Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wamen, ketemu lagi di channel HMJM. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Hanifah Sofi Nurjana. Aku merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan Manajemen Reguler angkatan tahun 2021 dan merupakan pengurus HMJM tahun 2022. Nah, di sini aku nggak bakal sendiri ya. Aku ditemani sama teman-teman kita yang kece banget nih ya. Ada Mbak Dila dan Mbak Asfal. Halo Mbak Dila dan Mbak Asfal. Halo Sofi. Oke, biar nggak agak enakan gitu ya Mbak, mungkin bisa perkenalan dulu sama teman-teman Wamen, silakan. Oke, mungkin aku mau perkenalan dulu. Jadi nama aku Dila Amanda. Di sini aku diamanahi sebagai Head Officer dari Departemen HRD. Dan aku Asfar Fiko, aku diamanahi sebagai pengurus staff dari HRD. Oke, jadi buat teman-teman Wamen, Mbak Dila ini merupakan HO dari Departemen HRD HMJM dan Mbak Asma ini merupakan staf dari Departemen HRD. Nah, di sini aku pengen ngajak ngobrol nih ya Mbak, kepo sih terkait Departemen HRD itu. Nah, kita tahu lah ya bahwa tahun sekarang Departemen HRD ini memiliki banyak proker. Nah, aku tahu nih salah satu proker terbaru Departemen HRD ini ada yang namanya Ohana, benar? Betul, Oke. betul. Nah, aku jadi penasaran sih, apa sih Ohana itu? Bisa dijelaskan sedikit mungkin? Itu jadi Ohana itu terinspirasi dari film yang namanya Lilo and Stitch. Jadi Ohana ini awalnya itu konsepnya tentang leadership, tapi karena kan kalau misalkan terlalu leadership ya kesannya formal, terlalu kaku. Jadi di sini kita rencananya itu di dalamnya itu isinya itu tentang belajar leadership, habis itu juga tentang kekeluargaan dan keakraban yang lainnya, kayak gitu sih. Oke, jadi ternyata ya teman-teman Wamen, proker Ohana ini merupakan suatu proker terbaru yang sebenarnya bertemakan leadership, tapi mereka unik banget ya, mengemas lebih menarik, apalagi karena terinspirasi dari sebuah film seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sih apa yang melatar belakangi diadakan Ohana ini? Oke, untuk Ohana sendiri, jadi latar belakangnya tuh kita lebih kayak dari evaluasi dari kepengurusan yang tahun lalu. Jadi dari HRD sendiri tuh ada GBHO dan GBHK pastinya kan. Nah, di GBHO dan GBHK-nya sendiri itu ada poin terkait dengan leadership. Tapi kita evaluasi dari kepengurusan lalu, kita belum ada proker yang benar-benar punya tujuan untuk meningkatkan leadership dari para wamen. Jadi makanya kita buat suatu program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan leadership, tapi ya seperti yang tadi udah bilang Aswa, kita kemas dengan cara yang berbeda. Jadi orang tuh bisa melihat, bisa belajar leadership, tapi juga menyenangkan gitu. Oke, jadi dilatar belakangi oleh GBHO dan GBHK-nya HMJM gitu ya. Dan tadi kan sudah disinggung ya terkait tujuan dari Ohana ini. Tapi aku pengen tahu nih spesifiknya dari tujuan Ohana itu sendiri gitu. Oke, untuk Ohana sendiri tujuannya pastinya karena HRD itu kan lebih ke sumber daya manusia, peningkatan sumber daya manusia juga. Jadi kita tujuannya jelas pertama karena ini proker emang leadership, tujuan kita untuk meningkatkan leadership dari para wamen. Kemudian kita juga di Ohana ini kita tuh meningkatkan hubungan antar wamen lewat Ohana ini gitu. Nah, tadi kan udah dijelaskan terkait apa sih Ohana, kemudian latar belakangnya karena apa dan tujuannya apa. Nah, aku jadi penasaran nih Mbak, gimana sih bentuk kegiatan dari Ohana itu sendiri gitu? Mbak Dila atau Mbak Asma nih? Oke, mungkin Asma boleh nih. Oke, jadi bentuk kegiatannya itu ada 3. Pertama itu melalui Zoom. Jadi di Zoom itu bentuknya itu kayak berupa diskusi dan games kita bareng-bareng gitu. Terus kemudian juga ada kegiatan melalui pihak eksternal gitu yang bersama HMJM. Nah, terus kemudian ada juga survival HMJM 2020. Mungkin mau ditambahin Mbak Dila. Jadi seperti yang udah dijelasin sama Asfa tadi, jadi terkait bentuk kegiatannya kita karena emang kondisinya masih belum jelas ya karena pandemi juga. Jadi pastinya kita mungkin untuk pertemuan pertama, jadi untuk Ohana ini akan dilaksanakan 3 kali karena berhubung proker dari HRD itu emang lumayan banyak, jadi kita lebih meminimalisir aja. Jadi untuk pertama kita jelas kita pertemuan online gitu, kita membahas tentang kasus, kemudian nanti kita bicara bareng-bareng tentang kasusnya. Untuk kedua kita juga bekerja sama pihak eksternal. Mungkin kita nanti ada acara sama pihak eksternal, tapi belum tahu, kita masih rancang. Dan yang ketiga itu kayak survival gitu. Jadi kita lebih kayak jambore mini-mini gitu. Oke.
gitu ya Cuk ya. Nah, jadi teman-teman Wamen ini udah di-spill gitu ya bentuk kegiatan dari Ohana ini. Nah, mungkin teman-teman Wamen ini penasaran sih Mbak, sasaran proker Ohana ini untuk siapa aja gitu. Oke, untuk sasaran sendiri karena ini kan Ohana sendiri kan proker baru ya, jadi belum banyak orang yang mungkin belum tertarik atau belum pada tahu nih. Jadi kita sasarannya pasti jelas Wamen, tapi kita mewajibkan untuk para pengurus untuk gabung di Ohana, jadinya bisa menarik banyak Wamen lainnya juga gitu. Oke, nah jadi untuk sasarannya itu adalah untuk warga manajemen FEB Unsur tentunya. Nah, satu lagi nih Mbak, ini kan kita udah tahu ya, tadi udah sempat disinggung bahwa lagi musim pandemi ya, udah 2 tahun terakhir ini pandemi. Nah, sulit gak sih melaksanakan kegiatan Ohana ini di masa pandemi gitu? Oke, mungkin Asma boleh. Sepertinya sih bisa bilang gampang, bisa bilang mudah juga. Jadi setengah-setengah gitu, karena kan kita juga nggak bisa ngontrol keadaan ya, kayak gitu sih. Oke, mungkin dari Badila menambahkan? Sama aja sih kayak Aswa, lebih kayak ada gampangnya ada susahnya. Pasti kan kalau misalnya diadain online pasti lebih maksudnya lebih simple dari persiapannya dan segala macamnya kan. Kalau misalnya lewat offline mungkin kita lebih banyak, misalnya kita cari tempat dan lainnya kan bakal lebih ibaratnya persiapannya harus lebih matang gitu. Gitu aja sih paling. Oke, mungkin sebenarnya pandemi ini nggak terlalu berat gitu ya sebagai penghalang kegiatan Ohana ini ya. Nah, rencananya nih Mbak untuk Ohana ini bakal diadakan berapa kali dan kapan saja nih kira-kira? Oke, untuk berapa kalinya tentang Ohana ini dari kita kayak yang udah aku jelasin tadi, kalau misalnya ada beberapa masukan terkait dengan proker Ohana ini pasti Musker. Jadi Hede kan ibaratnya prokernya udah banyak, jadi harus bisa ngepasin ibaratnya ngepasin kira-kira prokernya paling efektif diadain berapa kali kan. Nah terus setelah kita diskusi bareng-bareng, kita nemuin kira-kira kayaknya 3 kali nih kita bakal adain untuk kegiatan Ohana itu sendiri. Oke, berarti kurang lebih 3 kali dalam satu kepengurusan. Betul. Gitu ya Mbak. Nah tadi kan udah dijelaskan bentuknya dan kira-kira topik seperti apa sih yang bakalan diangkat dibahas dalam Ohana ini? Untuk topik-topik yang bakalan dibahas sama Ohana ini pastinya berkaitan dengan kehidupan nyata yang relate sama kita. Kemungkinan kita bakalan bahas itu topiknya tentang manajemen, politik, dan sosial seperti itu. Oke, keren ya. Iya, mungkin ada tambahan sedikit. Jadi ibaratnya kan kita bahas leadership, tapi kan nggak mesti semuanya tentang kepemimpinan kan. Jadi kita juga belajar tentang komunikasi, tentang problem solving gitu. Jadi kita benar-benar lebih ke penerapannya gimana sih, nggak cuma materi. Jadi lebih kayak gimana sih kita nerapin leadership, ibaratnya poin-poin leadership itu di kehidupan sehari-hari kita secara langsung gitu. Oke, nah jadi teman-teman Wamen ini menarik banget karena topiknya ini kan memang tentang leadership, tetapi bakalan dibahas dengan kehidupan nyata kita, kayak entah dari segi politik, ekonomi dan sebagainya. Dan tadi nih ya Mbak, kan udah disinggung terkait pandemi. Nah, tapi dalam suatu kegiatan pasti kan tetap ada ya hambatannya, entah dari si A, si B, si C gitu. Nah, apa saja sih hambatan kegiatan Ohana ini gitu? Oke, untuk hambatannya ya, pastinya karena ini balik lagi ini proker baru, otomatis pasti banyak yang belum begitu tahu tentang Ohana. Mungkin kita lebih kayak hambatannya dari mengajak para wamen sih, pastinya gimana mereka bisa ikut tertarik ke Ohana itu sendiri sih. Oke, nah seperti itu ya. Jadi hambatannya itu memang dari SDM-nya Wamennya itu kurang tahu gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam satu kegiatan pasti kan terkadang setiap orang memiliki target gitu ya, jumlah peserta. Nah untuk kegiatan Ohana ini apakah ada target atau jumlah peserta? Nah memang jika ada, gimana sih cara untuk mencapai target tersebut gitu? Tentunya sih ada ya. Yang pastinya target awalnya kita itu adalah seluruh pengurus dari HMJM sendiri, kemudian 50% dari Wamen. Nah terus juga cara untuk supaya target itu tercapai, kita itu menawarkan kayak kegiatan memberikan GoPay dari MVP dari 3 kegiatan yang tadi, Zoom, terus pihak eksternal dan survival HMJM kayak gitu. Oke, nah berarti ada targetnya dan untuk menarik para wamen supaya ikut ada gift-nya gitu ya dalam kegiatan tersebut. Nah, oke. Nah, kemudian mungkin kalau teman-teman kan kadang juga masih malas-malasan ikut kegiatan. Nah, mungkin mereka penasaran atau belum tahu apa sih manfaat dari kegiatan tersebut gitu.
Oke, untuk manfaatnya pasti banyak banget ya manfaatnya. Oke. Yang pertama pasti terkait dengan kayak peningkatan jiwa kepemimpinan atau leadership dari para women dan juga pengurus. Berikutnya juga kita menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara women dan pengurus. Pasti kita juga menjalin kebersamaan antar women gitu. Oke, nah ternyata ya teman-teman wamen ini tuh banyak banget manfaatnya kalau kita sadar gitu ya dan kita mau tahu gitu. Nah mungkin nih ya kan udah banyak banget pertanyaan, banyak banget jawaban yang sudah diberikan. Nah mungkin wamen itu udah penasaran gitu dan pengen ikut. Nah apa ada persyaratan gak sih untuk ikut kegiatan olahraga ini gitu? Untuk syaratnya sendiri sih pastinya karena ini kegiatan dari HMJM sendiri, pastinya itu wamennya, keluarga manajemennya. Udah gitu aja. Sebenarnya nggak ada persyaratan yang sulit gimana ya, karena yang penting women aja gitu. Oke, nah Kayak mudah banget kan? Iya, Udah bener mudah banget. banget kan? Nah itu Pakai teman-teman join ya guys. nggak bayar, kemudian banyak banget manfaatnya, dapat gift dan persyaratan itu cuma gampang banget, cuman kalian wamen aja udah gitu, asal wamen boleh ikut gitu. Nah oke, itu mungkin itu aja ya Mbak pertanyaan dari aku, karena aku juga kayaknya mewakili pertanyaan dari wamen nih tentang kegiatan Ohana. Nah dan setelah tadi kita berbincang, mungkin kesimpulan yang aku dapat ini Ohana ini adalah suatu kegiatan yang mengandung unsur leadership, kekeluargaan, kebersamaan dan kebahagiaan gitu ya, yang dilakukan secara kondisional. Tadi bisa dijelaskan sebanyak 3 kali dalam satu pengurusan. Namun meskipun tentang leadership, kegiatan Ohana ini bakalan dikemas dalam kegiatan yang lebih menarik seperti itu ya. Dan mungkin nih buat wamen jangan lupa untuk ikut kegiatan Ohana ini karena bakalan banyak banget manfaat yang kita dapat. Kita bisa menambah relasi antar wamen dan pastinya ada gift juga. Nah jadi itu dia ya teman-teman wamen terkait kegiatan Ohana ini. Jadi buat kalian para wamen FEB Unsur jangan lupa untuk ikuti kegiatan Ohana karena bakalan banyak banget benefit yang kita dapat tentunya, dan pastinya juga ada gift. Dan mungkin cukup sekian ya Mbak perbincangan obrolan kita hari ini. So dari aku Hanifa Sofi Durjana pamit undur diri. Saya Dila Amanda, pamit undur diri. Saya Sportiko, pamit undur diri. Oke, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Nantikan di survei RND selanjutnya. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.